Ya. 23. Soal puzzle bilangan lagi. Jika nilai M sama dengan ini semua ya, lebih enak dilihat daripada dibacain, maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah, oke, kita lihat bagian yang bawahnya dulu. 1 dikali 2023. Saya buat jadi gini. 1 dikali 2023. Nanti yang ini, saya tulis bawahnya dulu. 3 dikali 2021. 5 dikali 2019. Kayaknya ketikannya salah ya. Ini ada dan seterusnya nih. Dan seterusnya. Sampai ditambah 2023 kali 1. Kalau tesnya 1, ya saya cuma nulis ulang soal berarti. Tapi saya modifikasinya nih, saya buat jadi 1 ditambah 2023, 3 ditambah 2021, ini 5 ditambah 2019, dan seterusnya. Yang terakhir nih 2023 tambah 1. Hasilnya kan bagian atasnya seper lagi. Bagian atasnya kan semuanya jadi 2024 ya. Artinya merubah nilai dari yang atas. Karena yang atas kan 1 semua, ini 2024. Nah, supaya nggak ngerubah nilai, maka harus dikali dengan seper 2024 gitu. Untuk bagian bawahnya ya. Hasilnya sama dengan 1 per 2024 dikali, nah, kan kalau ada A ditambah B dibagi A kali B, atau umum dulu deh, dibagi C, ini kan jadinya A per C ditambah B per C ya. SD kelas 2, tapi dalam bentuk variabel aja. Artinya kalau kita buatnya A tambah B dibagi A kali B, hasilnya jadi A dikali A dibagi A per B. Salah ngomong juga. A dibagi A kali B maksudnya. Hanya coret ya. Tinggal seper B. Ditambah B dibagi dengan A kali B. B-nya coret. Jadi tinggal seper A. Ya, masalah urutan bebas lah. Komutatif itu. Jadi biar urutannya tulisannya sama. Ini kita buat jadi 1 per 2023 ditambah 1 per 1. Plus untuk bagian yang kedua, jadinya 3 dibagi 2021 ditambah 2021 kan dicoret ya, jadi tambah sepertiganya aja. Kenapa? 1 per... Oh iya, salah nulis. Maaf ya. Tambah. 3-nya dicoret ya, jadi seper 2021 ditambah seper 3. Ditambah nanti seper 2019 ditambah seper 5. Dan seterusnya, nanti bagian ujungnya nanti ada seper 1 atau 1 aja, tambah seper 2023. Sama dengan seper 2024. Nah, biar nggak capek nulis, bagian atas ini saya misalin A ya. Jadi 1 tambah sepertiga tambah seperlima sampai ditambah seper 2023 tuh sama dengan A. Nah, di sini ada bentuk A nih. Mana? Nih, 1 ditambah sepertiga ditambah seperlima sampai ditambah seper 23 itu jadinya A. Nah, demikian juga yang ini nih. Seper 2023 ditambah seper 2021 tambah seper 2019 sampai akhirnya ditambah 1, itu kan sama dengan A juga ya, cuma ditulisnya dari sebelah belakang aja. Jadi kita kali aja dengan 2 gini. Oke. Jadi sama dengan seper 2024 dibagi 2 itu jadi 1012 A. Artinya si M itu sama dengan A dibagi dengan seper 2012.
Berapa tadi? 1012A. A-nya dibuang. Jadi 1/10/2012 itu jadinya 1012. Kalau dibagi 2, dibagi 4 aja ya. Dibagi 4 itu jadinya 2, berapa sih? 21, 5, 3. Benar nggak? Jadinya kalau dibuat dalam notasi faktorisasi prima itu jadinya 2 kuadrat dikali 253 itu 23, 11 kali 23. Jadi faktor primanya adalah 2, 11 sama 23. Yang diminta semua faktor primanya. 23 ditambah 13 jadinya 36. Jawabannya yang D. Untuk nol 24, jika kombinasi NK ini sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N K faktorial ya, yang tadi udah tulis sama Azam. N faktorial definisinya seperti ini. Kalau 0 faktorial itu 1. Maka nilai dari deret ini adalah, kita lihat polanya ya. Atasnya 20 semua aman. Bagian bawahnya naik satu-satu. 1, 2, 3 sampai 21. Bagian sininya itu nilai yang depan dikurang 1. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. Dan seterusnya, yaitu polanya. Artinya suku ke K, AK, itu kita bisa tulis 1/K, ya, suku ke 1, 1/1. Suku ke 2, 1/2. Suku ke K berarti 1/K. Kombinasi, atasnya semuanya 20, sama semua 20 berarti kita buat 20. Sedangkan yang di bawahnya, itu turun 1 dari yang sebelah sini. Berarti suku ke K, belah sininya turun 1 nih, K-1. Gitu. Sekarang kita terapin 20 kombinasi K-1 dengan rumus ini. Jadi 1/K dikali dengan 20 faktorial dibagi dengan K-1 faktorial dikali dengan 20 dikurang K-1, kurungnya kurang 1 lagi, ini faktorial ya, nggak usah pusing ya, kita cuma jabarin bentuk ini aja kok, cuma yang di dalam variabelnya ada kurungan aja, harus hati-hati. Oke, sekarang gimana kita bisa nyelesain ini? Idenya di jawabannya ada banyak angka 21, jadi kita nyatakan faktorialnya menjadi 21. Caranya kita kali dengan 21/21. Ya, dengan ini misalkan. Misalnya ada 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, apa yang terjadi kalau 6 dikali 5 faktorial? Kan hasilnya jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan 6 faktorial. Jadi kalau ada suatu faktorial dikali dengan bilangan di atasnya, sama dengan bilangan di atasnya di faktorialin, ya. Jadi sama dengan ini 20 faktorial dikali 21 jadinya 21 faktorial per K dikali K-1 jadi K faktorial, nggak usah dikurung, K dikali K-1 faktorial jadi K faktorial dikali 20 min 1 jadi 21 min K kurung faktorial masih ada 1/21. Jadi sama dengan 1/21. Nah, bagian yang ini, kalau diterapin ke rumus yang ini, itu adalah 21 kombinasi K. Oke. Kalau bentuk ini kita terapin ke sini, yang kita punya adalah ini sama dengan 1/21 dikali dengan 21 ya. 21 kombinasi 1 belum ada 1 ya, ditambah 21 kombinasi 2 ditambah 21 kombinasi 3 ditambah terus sampai ditambah 21 kombinasi 21 gitu. Oke, intro dikit, kalau ada 2C0
ditambah 2C1 ditambah 2C2. Ini hasilnya 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. Nanti kalau 3C0 tambah 3C1 tambah 3C2 tambah 3C3 sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Ini 2 kuadrat, ini 2 pangkat 3. Bawahnya pasti 2, pangkatnya itu yang ada di atas. Tapi startnya dari 0. Di soal ini, startnya nggak dari 0. Ya udah kita tambahin aja start dari 0. Jadi 21C0 gini. Kita tambahin. Tapi harus dikurangin biar nggak berubah nilai. Kurangin 21C0. Gini. Sama dengan 1/21 dari bagian yang ini, dari sini sampai sini, itu 2 pangkat, hilang. Capek juga dia. Ini jadi 2 pangkat, 2, kecil banget. Ini ya. 2 pangkat, 21. Iya, lupa lagi. Iya. Saya mana sih tadi? 1/21 gini ya. Ini jadinya 2 pangkat 21 masih ada dikurangin 21C0 ya. Dari 21 nggak diambil apa-apa, banyak caranya ya cuma 1 gitu. Atau kalau disesuaikan dengan bentuk jawaban, jadi 2 pangkat 21 dikurang 1/21, jawabannya yang A. Ya, soal yang cukup membagongkan ya. Oke, kita tiba di penghujung soal. Ini nggak ada ininya, nggak ada cara resminya, nguli aja ini. Suatu bilangan prima disebut prima kanan jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya 1 angka dari sebelah kiri. Misalkan 1, 2, 3, kalau kita buang 2-nya, jadi 23 aja, itu bilangan prima. Maka 223 itu merupakan bilangan prima kanan. 127, itu bisa kita ngilangin 1 sama 2, hasilnya jadi 7. 7 bilangan prima, dia juga merupakan bilangan prima kanan. Yang diminta bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan bilangan prima kanan ada berapa ya? Bilangan prima yang 1 digit itu kan 1, 3, 1 kok prima? 2 maksudnya. 2, 3, 5, 7. Nah, nanti berarti kalau bilangan puluhan, bilangan prima puluhan yang kalau yang satuannya di antara 2, 3, 5, 7, maka pasti dia jadi bilangan prima kanan. Tapi nggak mungkin 2 ya, karena jadi bilangan genap. Kita list saja ya. List dari bilangan mulai dari puluhan. 13, 17, kalau ada yang saya kelewat kabarin ya. 13, 17, belakangnya 77 ya. 7, 4, 3, 2, 3. Benar nggak ada yang kelewat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi ada 24 bilangan, jawabannya yang A. Seandainya nanti tiba-tiba ada angka yang kelewat, saya revisi ya, karena untuk soal ini emang nggak ada cara ininya ya, cara penjabaran fixnya ya, harus coba-coba.